solawat ini. Orang yang enggak solawat, enggan solawat disebut bakhil. Orang yang enggan solawat dilaknat. Ngeri enggak itu? Orang yang duduk bahkan nggak pakai solawat ya, duduknya itu akan menyebabkan dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak mau banyak-banyak solawat, nasya sholat alaiya, orang yang lupa bersolawat nggak akan ketemu jalannya ke surga, jadi linglung, nggak bisa ketemu jalan ke surga. Orang yang dia itu enggan solawat, masya Allah, sekian banyak dalam hadis disebutkan sanksinya. Dari situ ulama mengatakan hukum bersolawat bukan sunnah, solawat itu hukumnya wajib. Ini harus diingatkan, solawat itu bukan amalan sunnah, solawat itu amalan wajib hukumnya. Cuman kewajibannya beda-beda. Ada yang mengatakan wajibnya setiap duduk 1 kali, ada yang mengatakan wajibnya sholat ketika ada tahiyat akhir harus ada solawat. Ada mengatakan wajibnya ketika khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat nggak pakai solawat nggak sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak diterima oleh Allah, nggak diterima oleh Rasul. Walaupun hebatnya luar biasa, tetap tidak sah kalau nggak pakai solawat. Oke. Sekarang pertanyaannya, pernahkah sahabat datang kepada Nabi SAW khusus ya, secara khusus curhat bab solawat? Pernah. Hadis tentang pertanyaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu datang menghadap Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini doyan solawat. Dah gitu terjemahan bebasnya, saya ini suka sekali bersolawat kepadamu. Enaknya kalau saya lagi doa, solawatnya itu berapa persen? Contoh, orang doa itu kan disuruh muji-muji Allah, solawat, terus minta, misal ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah beri aku mobil, ya Allah beri aku ini, ya Allah, 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 tutup solawat. Jelas? Nah, ini sahabat nanya, enaknya itu solawatnya berapa persen? Yang diperbanyak solawatnya, muji Allahnya, atau doanya? Maka Nabi mengatakan, masyi'ta, up to you, sakarepmu. Kenapa? Karena kalau Nabi bilang sekian, nanti jadi wajib untuk umatnya itu, untuk terutama yang nanya itu ya. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kalau 25% 1/4 bagian doa saya itu isinya sholawat gimana? Maka dijawab oleh Nabi, masyi'ta, terserah kamu, fa in zidta fa huwa khairun lak, o kama qala sallallahu. Tapi lu aneh lo ya, ini ada muji Allah, ada sholawat, ada doa. Ini biar gamblang ya, ada muji Allah, ada sholawat, ada doa. Berarti sholawat ini sudah dapat 25%. Seharusnya cukup atau enggak cukup? Seharusnya cukup atau enggak cukup? Cukup. Tapi apa Nabi ngomong cukup? Tidak. Terserah kamu. Kalau kamu tambah porsinya, prosentasenya, maka itu lebih baik buat kamu. Sahabat dibilang begitu, lanjut 50% ya Rasulullah, 50% sholawat, 25% puji-puji, 25% doa, misal begitu ya. Apa kata Rasul? Sakarepmu, terserah kamu, abdu yumasyita. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Sahabat terus mikir, ini jadi enggak ya minta rumah ya? Daftar permintaan banyak ini ya, rumah, nikah, kuda, onta, ladang, ya kan? Akhirnya sahabat mikirnya begini, mungkin pujiannya buat Allah dikit gak apa-apa gitu kan, sholawatnya udah banyak, permintaannya yang dikurangi didik gitu. Nawar lagi, ya Rasulullah, karena dibilang lebih baik tadi itu loh, kalau misalnya prosentasi sholawat dalam doa saya itu 75%, yang 25% ini pujian campur permintaan, kira-kira bagaimana? Nabi jawabnya bukan cukup, enggak. Nabi mengatakan terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Coba kalau kamu cukup Nabi, nanti saya nggak jadi minta no.
hajat pengen rabi suruh sholawat tok. Ya, hajat pengen nikah lagi itu Habib Hussein Asri pojok tuh. Ya, Habib Hussein Asri itu udah diizinkan istrinya nikah lagi tapi wajib dengan syarifah itu. Makanya status WhatsApp-nya pejuang sejati. Sampai sekarang belum ketemu. Berjuang terus. Ya berjuang terus. Hajat pengen nikah lah lagi syar'i boleh kan? Boleh. Asal bisa ya. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Jeglek kamu nanti. SK itu syarat dan ketentuan berlaku. Subhanallah. Masih punya hajat banyak. Nabi nawari kalau kamu tambah sholawatnya lebih bagus. 75% udah buat sholawat tok ini. Jadi misalnya doa begini, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Misal doanya itu 1 jam, ya Rabbi sholli ala Muhammadnya itu 45 menit. Terus baru doa, ya Allah waghfir wasami man kana adna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya sahabat karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW luar biasa dan paham Nabi ini menyarankan tambahono gitu loh ya. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Nabi nggak mengatakan zid, hebatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak mengatakan tambahin, tidak. Tapi Rasul mengatakan kalau kamu tambahin lebih bagus. Artinya Rasul pengen ditambahin, tapi cara ngomongnya halus. Sahabat ngerti maunya Rasul seperti itu. SAW, ya sahabat langsung jawab, kalau gitu ya Rasul nggak jadi doa. Setiap doa isinya sholawat semua. Nggak jadi minta mobil, nggak jadi minta nikah, nggak jadi minta rumah, nggak jadi minta diucapkan, nggak jadi. Dah cukup hajat dalam hati. Pokoknya pengen disimpan dalam hati. Ini mulut ya sama jiwa gemuruh bersolawat 100%. Total saya pokoknya kalau habis sholat, habis apapun, doa saya isinya sholawat toh. Belum ada toh? Udah praktek gitu kamu. Ini Ubay bin Ka'ab belum muncul lagi orangnya. Radhiyallahu anhu. Nabi jawab, "Idzan, kalau betul itu kamu lakukan, apa yang ada dalam hatimu, hajat model apapun diwujudkan oleh Allah Ta'ala." Masya Allah. Dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hebatnya di sini. Kenapa Nabi langsung mengatakan hajatmu diwujudkan oleh Allah Ta'ala? Karena hajatnya dia itu semua dianggap kecil. Yang besar nabinya Muhammad SAW, yang besar mengagungkan Rasulullahnya, yang besar sholawatnya, yang lain kecil, yang lain kecil. Sehingga dia cuma ketek dalam hati sebetulnya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, tapi nggak ngomong, sholawatnya jalan terus. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para habaib dan para kiai ahlus sunnah wal jamaah. Mengajak santrinya, mengajak masyarakatnya, duduk kamu, gak usah minta apa-apa, baca Nariyah 4444 kali. Duduk kamu, gak usah minta apa-apa, baca Munjiah 1000 kali. Yang penting hatimu punya niat pengen sesuatu, karena hati kan pasti ada keinginan. Duduk kamu baca Maulid Simtud Durar dari awal sampai akhir. Dah gak usah minta apa-apa, nanti Rasul yang akan memintakan sama Allah. Idzan, kalau begitu hajatmu kabul, dosamu diampuni. Masya Allah. Keren atau gak keren? Ajib ya. Hajat saya malam ini simple. Buku yang saya jual laku habis. Ini promosi terselubung sekaligus terang-terangan ya. Boleh dilanjut? Terakhir, ini saya ambilkan hadis yang kalimatnya asyik gitu, dimana malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berkata, ama tarda an la yusalliya alaika abdun min ibadi salatan illa sallaitu alaihi biha asyara. Wahai Nabi Muhammad SAW, apakah kamu tidak senang, apakah kamu tidak ridho, apakah kamu tidak puas, apakah kamu tidak puas kalau ada satu hambaku bersolawat kepadamu, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan apabila ada satu hambaku mengucapkan salam kepadamu 1 kali, aku akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Puas enggak? Puas enggak? Maka Rasul menjawab,
bala Rabbi, puas ya Allah, puas ya Allah. Nah berarti kita tahu yang membuat puas Nabi Muhammad SAW kalau umatnya disolawatin Allah, betul? Kalau yang buat puas Nabi adalah kalau umatnya disolawatin Allah. Bagaimana agar umatnya kita disolawatin Allah? Kita harus minta Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi sholli Allahumma sholli. Kita minta pada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita akan buat senang Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya adalah saya mengajak diri saya pribadi, keluarga saya, anak keturunan saya, pasangan hidup saya, orang tua saya, sahabat teman saya, dan Anda semua dimanapun berada, mulai malam hari ini jadikan Indonesia tak pernah sepi dari sholawat. Jangan jadikan rumahmu kuburan, jadikan rumahmu ramai dengan sholawat, jadikan kantormu ramai dengan sholawat, jadikan tempat dudukmu ada sholawat. Kamu duduk di restoran manapun, di mall manapun duduk, jangan malu-malu dengan sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim alaih. Biar setiap tempat di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap tempat, kalau sudah di setiap tempat ada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa suatu kaum wa anta fihim, sementara kamu ada di sana. Jadi kalau kita pengen nggak dapat siksa, duduk kita di mobil kita, di rumah kita, dimanapun munculkan Nabi Muhammad SAW. Ya kita bersolawat. Siap ngajak keluarganya solawat, siap ngajak dirinya solawat, siap ngajak semua orang solawat. Kalau kita ngajak semua orang solawat, maka mulai hari ini siapkan entah tasbih modelnya seperti apapun. Satu hari minimal saya akan solawat di pagi hari 10, di sore hari 10, karena janji Nabi Muhammad SAW, siapa yang pagi solawat 10, sore solawat 10, dia pasti mendapatkan syafaatku, sabda Nabi Muhammad SAW.